Halo anak-anak, selamat bergabung di kelas 9. Perkenalkan, saya Ibu Nebango mengampu mata pelajaran Bahasa Indonesia. Pada pertemuan kali ini, kita akan membicarakan tentang teks laporan percobaan. Dari materi ini kita akan mengetahui tentang pengertian laporan percobaan, ciri-ciri laporan percobaan, dan fungsi laporan percobaan. Percobaan atau yang disebut dengan eksperimen sering kita lakukan dalam pelajaran biologi ataupun prakarya. Apa yang dimaksud dengan percobaan? Percobaan itu kegiatan penelitian untuk menguji atau membuktikan suatu teori. Sedangkan laporan adalah sesuatu yang disampaikan secara lisan maupun tulisan yang berisi kegiatan yang sudah dilakukan. Jadi, teks laporan percobaan bentuk teks atau tertulis yang berfungsi untuk menyampaikan hasil kegiatan percobaan yang tujuannya menguji atau membuktikan teori. Kemudian yang kedua, kita masuk ke ciri-ciri laporan percobaan. Apa saja itu ciri-ciri laporan percobaan? Yang pertama, sebuah laporan percobaan itu harus berupa fakta. Apa yang dimaksud dengan fakta? Fakta itu sudah pasti. Maka dalam sebuah percobaan kita harus menyampaikan informasi atau hal-hal yang sudah pasti. Contoh, bandingkan kedua kalimat yang akan disampaikan. Kalimat pertama, jeruk diduga mengandung listrik. Dari kalimat pertama ini terdapat kata diduga. Itu menandakan bahwa kalimat pertama itu bukanlah fakta. Karena kata diduga itu artinya belum bisa dibuktikan kebenarannya. Masih sebuah dugaan, belum pasti. Kemudian kalimat yang kedua, jeruk mengandung senyawa asam sitrat yang bisa menghasilkan listrik. Kalimat kedua itu sudah merupakan fakta karena sudah dibuktikan kebenarannya. Beberapa eksperimen menunjukkan atau menuliskan bahwa beberapa buah-buahan itu mengandung kandungan listrik, mempunyai kandungan listrik di dalamnya, termasuk buah jeruk dan juga pisang. Nah, kalimat kedua tadi itu sudah menunjukkan fakta. Itulah dia salah satu ciri dari laporan percobaan. Kemudian yang kedua, bahwa ciri laporan percobaan itu harus lengkap. Kenapa dikatakan harus lengkap? Supaya bermanfaat bagi pembaca. Laporan yang kita buat itu diharapkan itu bermanfaat bagi orang yang membaca. Dengan informasi yang lengkap, maka pembaca akan memahami secara utuh hasil dan data yang kita sampaikan pada laporan. Kemudian ketiga, sebuah laporan percobaan itu harus objektif. Objektif itu artinya apa adanya, tidak dipura-purangi, tidak dilebih-lebihkan. Itu dia yang dimaksud dengan objektif, sesuai dengan keadaan sebenarnya. Apakah kamu pernah melakukan sebuah percobaan? Jika kamu sudah pernah melakukan sebuah percobaan, maka yang paling pertama atau yang paling awal kita pikirkan adalah hipotesis. Apa itu hipotesis? Hipotesis itu dugaan awal atau dugaan sementara atau anggapan dasar. Contoh, kita ambil dulu dari lingkungan kita sehari-hari, misalkan di sekolah nih, tentang jajanan-jajanan yang ada di sekolah. Kamu pernah mengonsumsi saus, bukan? Nah, jangan-jangan saus itu salah satu makanan favorit kamu. Kita coba dulu membuat sebuah percobaan tentang saus, di mana hipotesisnya
kita buat semua jajanan sekolah mengandung zat pewarna buatan yang berbahaya. Semua jajanan sekolah mengandung zat pewarna buatan yang berbahaya. Itu adalah hipotesis atau dugaan awal. Nah, setelah dilakukan penelitian, ternyata tidak semuanya saus yang kalian makan itu mengandung zat berbahaya. Nah, jika seperti itu, sampaikanlah informasi yang kamu peroleh itu apa adanya. Kalau dia memang mempunyai zat mengandung zat berbahaya, katakanlah bahwasanya saus yang kamu konsumsi itu mengandung zat pewarna buatan yang berbahaya, sedangkan ada beberapa saus yang dimakan itu juga tidak mengandung zat pewarna berbahaya. Itulah dia yang dimaksud dengan objektif. Kemudian kita masuk ke fungsi dari laporan percobaan. Fungsi yang pertama itu adalah informasi. Jadi laporan percobaan itu bisa sebagai sumber informasi bagi orang lain. Misalnya, kita ingin mengetahui seberapa besar kandungan vitamin C yang terdapat di dalam jeruk, di dalam beberapa jeruk. Misalnya, kita ingin mengetahui di dalam jeruk manakah yang lebih tinggi vitamin C-nya. Misalkan, apakah di dalam jeruk mandarin, ataukah dia di dalam jeruk nipis, ataukah dia di dalam jeruk molen. Kita ingin mengetahui vitamin C mana yang paling tinggi di antara ketiga jeruk tadi. Untuk mengetahuinya itu, selain kita melakukan percobaan, kita juga bisa mencari informasi dari laporan percobaan yang sudah dilakukan orang lain sebelumnya. Jadi kita bisa menemukan di dalam jeruk manakah yang mempunyai vitamin C lebih tinggi dari laporan percobaan yang sudah dilakukan oleh orang lain. Yang kedua, fungsi yang kedua dari laporan percobaan itu adalah bukti. Dengan menulis teks laporan percobaan, itu sudah membuktikan bahwa kita sudah benar melakukan percobaan. Baik itu untuk menguji ataupun membuktikan suatu teori. Kemudian yang ketiga, fungsi dari laporan percobaan yaitu sebagai dokumentasi. Dalam menyusun teks laporan percobaan, kalian kan sudah mengumpulkan informasi atau data, kemudian memilihnya atau mengklasifikasikannya dan menyajikannya. Tentu, kalian tidak inginkan kehilangan informasi yang sudah kalian kumpulkan tadi. Nah, untuk itu, supaya tidak hilang, maka kita akan mendokumentasikannya, baik dalam berupa video, foto, atau tulisan. Supaya ketika kita membutuhkannya, kita bisa mengambilnya lagi. Kemudian, itulah yang disebut dengan mendokumentasikan. Itulah yang dimaksud dengan mendokumentasikan. Sedangkan fungsi dari laporan yang keempat adalah pemecahan masalah. Mungkin kita bertanya-tanya di dalam hati kita, apa bisa laporan percobaan sebagai pemecahan masalah? Oh, tentu bisa. Contoh nih, kamu pasti anak-anak yang sangat menyukai bakso. Pasti suka kan? Dan mungkin itu salah satu makanan yang masuk ke dalam daftar menu favoritmu. Nah, di dalam berita sering ini diberitakan bahwa bakso ada juga yang mengandung bahan berbahaya seperti formalin ataupun boraks. Tentu kita menjadi was-was, bukan? Nah, bagaimana cara memecahkan masalah ini? Karena bakso ini tadi adalah makanan favorit kita, supaya kita tidak salah memakan. Untuk itu kita melakukan percobaan sederhana. Kita buktikan, kita ambil beberapa sampel atau bakso-bakso yang sudah kamu makan itu,
kamu uji dulu dia, apakah dia benar-benar mengandung boraks atau formalin. Nah, kalau sudah ketemu atau bahwa bakso yang kamu konsumsi itu mengandung formalin ataupun boraks, tentu kamu tidak akan memakannya lagi, bukan? Maka kamu akan menghindarkan makanan itu. Nah, jika terbukti bahwa bakso yang kamu konsumsi itu tidak mengandung bahan berbahaya seperti boraks maupun formalin, nah, kamu tentu dengan lega hati bisa mengonsumsinya secara berulang. Itulah tadi dia fungsi laporan percobaan yang berfungsi untuk pemecahan masalah. Sedangkan yang terakhir ini yang kelima, bahwa fungsi dari laporan percobaan yang kelima itu pertanggungjawaban. Sebagai pertanggungjawaban. Laporan itu, sebuah laporan itu disusun jika ada pihak yang menugaskan kepada kita suatu kegiatan. Ibu ulangi, laporan itu disusun jika ada suatu pihak yang menugaskan suatu kegiatan kepada kita. Nah, laporan yang kita susun itu, itulah yang disebut dengan pertanggungjawaban atas apa yang sudah kita lakukan. Demikian materi yang disampaikan pada pertemuan pertama ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.